Hai, halo teman-teman. Episode 20 nih di Cerita Cinta Keluarga Kita bersama aku, Via. Dan balik lagi bareng Ega di Bekasi. Hai Mbak Vi, masih terpisah jarak masih ya kita? Jauh-jauhan. Udah berapa episode ya kita jauh-jauhan nih? Kayaknya tuh dari episode, gue lupa ya, antara 12 atau 13 sih kita udah mulai jauh-jauhan. Gak berasa ya, tau-tau udah episode 20 gitu. Gue kali ini mau ngajak bapak-bapak lagi nih Mbak buat ngobrol. Soalnya kita lagi mau ngomongin tentang susahnya bilang maaf. Aduh. Kalau udah ngomongin maaf, gengsi ya kan? Jadi harus dua sisi kan, kita nggak bisa dari angle ibu-ibu doang, ya nggak? Bener. Gue panggilin dulu ya. Ini kalau manggil namanya akan ada suara-suara tembakan-tembakan gitu Mbak. Duar. Ya. Namanya Pak Rambo. Pak Rambo, halo, apa kabar? Halo Bu. Hai. Bu Via, Bu Ega. Pak Rambo, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Rambo dari wilayah mana sih nih? Rangkul mana? Rangkul Jakbar yang kejebak sama istri untuk ikutan rangkul. Jujur aja ya. Awalnya ngerekamin ya Pak. Awalnya ngerekamin, lama-lama jatuh cinta sama materinya. Lama-lama oke juga nih ada solusi nih gitu. Terus ikutan deh dari tahun berapa sih itu? Gue lupa. 2000. 4 tahun yang lalu ya gak? Iya 2016 Ram. Yang itu loh kejadian lukisan di balik. Iya, buat materi presentasi. Tahu deh itu. Itu epic sih, itu gila. Itu cari caranya rangkul tuh bener-bener kejadian di sesinya Pak Rambo tuh. Nah, terus kalau gabungnya dari 2016 berarti kan sudah lumayan lama ya. Kalau lagi berkonflik tuh biasanya kayak apa sih Pak Rambo dulu dan sekarang? Asik. Bedanya Asik. apa? Kalau dulu kan kalau misalnya banting piring, oh enggak ya? Iya, biasanya kan kalau cowok gitu kan, kayak ngegas gitu. Kalau nutup pintu agak keras kayak gitu kan, atau nggak balas pesan atau WhatsApp gitu kan. Kalau gue sering banget ditinggal tidur. Itu juga sih gue pernah sih. Itu kesel ya. Gue pernah sih. Kayak kan kalau gue kan ini banget kan paling cepet gue walaupun ngopi atau apa kalau yang namanya tidur tidur aja gitu kan. Nah, iya sama-sama nggak ngaruh ya. Nah, apalagi kalau ada masalah kayak tidur aja gitu. Emang sih. Semenjak jadi rangkul gimana? Ngegasnya udah lebih berkurang, walaupun masih aja sih, emang nggak terelakkan ya, tapi ya minimal punya referensi untuk berefleksi gitu kan. Oh iya, harus begini ya kayak gitu. Ada referensi lah kurang lebih gitu kan. Walaupun udah kejadian, tapi suka nginget-nginget gitu kan. Pas tadi pagi tuh kayaknya gue salah deh, harusnya gue begini gitu kan. Keinget-inget. Kalau dulu kan nggak punya referensi kan, jadi seakan gue tuh paling benar gitu. Gue tuh kepala keluarga gitu. Iya, gue tuh kayak harus dilayanin gitu kan. Gue tuh nggak bisa gitu. Gue kan udah kerja. Bapak-bapak banget ya, bapak-bapak banget gitu ya. Benar. Gue udah capek gitu kan. Ini bukan mengeneralisasi, tapi sebagian tuh kalau yang gue dengar ceritanya kalau di kelas-kelas rangkul tuh rata-rata bapak-bapak berpikirnya kadang ada yang kayak gitu karena gue udah capek kerja, udah dong jangan ribut. Gue mau sampai rumah nih mau istirahat gitu. Kayak ini nih kalimat yang ini pernah dengar nggak? Ini nih soalnya beberapa orang tuh ngomong hal yang sama ya. Bapak-bapak tuh ngomong gini, ya udah dibalik aja, mau aku yang di rumah, kamu yang kerja gitu. Iya, gitu kan? Iya, benar. Johan nggak pernah gitu ya. Kalau dia gitu, gue bilang iya, ayo boleh dibalik gitu. Terus dia soalnya suami gue lebih rapi, soalnya suami gue sih rapi banget orangnya. Jadi gue kebayang rumah gue rapi nanti nih. Oh gitu. Iya kan gitu, sering banget gitu. Ada beberapa temen yang cerita. Gitu. Iya kan gitu tuh. Itu tuh yang tadinya gue pikir yang kayak gue doang nih jangan-jangan yang denger kayak gini. Oh ternyata enggak, itu hal yang biasa terjadi gitu kan. Kalau lagi konflik gitu biasanya yang minta maaf siapa Pak Rambo yang minta maaf duluan? Kalau di gue gitu biasanya sih gue ya, karena semua kesalahan datangnya emang dari gue kan. Gue emosinya meledak gitu. Kalau suami kan lebih anteng, lebih smooth, jadi agak jarang gitu dia meminta maaf kalau nggak bener-bener salah gitu. Karena kan pemicunya gue. Kalau dari Pak Rambo sendiri susah nggak minta maaf atau susah biasanya sih, istri duluan yang minta maaf apa gimana? Gue sebenarnya orang yang paling susah minta maaf gitu. Gue sendiri gue bingung kenapa gue kok
gengsi banget. Kadang-kadang suka ini sendiri, nyari pembenaran sendiri gitu kan. Cowok tuh gengsi dong minta maaf duluan sih ya apa. Terus gue tanya teman-teman gue juga, iya kadang kita cara minta maafnya beda ya gitu. Nggak minta maaf tapi kita ngasih sesuatu kayak gitu kan. Oh iya, gue juga melakukan hal itu. Jadi restitusi gitu. Ya, lebih ke restitusi gitu ya. Nggak perlu diucapin, tapi perilakunya gitu menunjukkan bahwa oh ya udah nih gue minta maaf gitu ya. Iya benar. Nah beberapa sering kali dulu yang waktu belum kenal rangkul tuh, ya gue sering banget kayak gitu. Gue nggak pernah mengucap minta maaf. Jadi pasti gue kayak yuk jalan-jalan yuk makan yuk gitu, atau misalnya gue tiba-tiba bawa martabak gitu kan, atau gue bawa sesuatu nyogok gitu. Ya iya nyogok, gitu tapi gue nggak bener, tapi gue nggak pernah bilang ke istri gue minta maaf. Ya gue anggap dengan begini dia tahu lah maksud gue kayak gitu. Padahal sebenarnya harus dikomunikasiin ya kayak gitu ya. Iya benar-benar. Yang bikin berat apa sih Pak Rambo kalau dari sisi lo gitu? Kalau dari gue kan tentu gengsi gue kan setinggi Burj Khalifa ya. Jadi kalau minta maaf tuh agak sulit. Jadi kan dulu waktu di kelas Ibu Ella tuh gue inget banget kita harus berefleksi terhadap latar belakang keluarga kita ya. Gitu. Pola pengasuhan masa lalu kan? Yes, jadi ya pola pengasuhan masa lalu tuh. Nah ternyata bokap gue tuh kayak gitu. Bokap gue tuh selalu dengan tindakan dia. Apapun, kayak misalnya minta maaf, dia tidak dengan verbal tapi dengan tindakan. Terus ke anak pun kayak gitu ya? Iya, janji juga gitu. Dia nggak pernah janji dia nggak pernah menjanjikan sesuatu ke anak-anaknya, tapi tiba-tiba ada gitu kan. Tiba-tiba biasanya nggak pernah ulang tahun tuh nggak pernah dirayain, tiba-tiba kok waktu itu ulang tahun ke 23 apa 25 tiba-tiba ada aja kue gitu dari bokap gue gitu. Jadi kayak hal-hal yang nggak pernah dia ngomongin dia selalu dengan tindakan. Jadi kayak gue tuh selalu melihat kayak gitu kali, jadi gue begini gitu. Jadi secara nggak sadar gitu ya, pola pengasuhan masa lalu lo cukup berpengaruh. Alasan lo agak berat gitu untuk bilang maaf karena memang nggak terbiasa gitu diomongin. Nggak terbiasa. Nyokap gue pun mungkin antara nyokap sama bokap mungkin dia bicara, tapi nggak pernah gue ngelihat nyokap di depan mata. Jarang lah ya, jarang banget ngelihat. Maaf ya, papa gini. Itu jarang sih. Mungkin di belakang mungkin iya. Nah di kelas rangkul itu kan kalau misalnya kita berkonflik sama pasangan, dilihat anak kan harus diselesaikan juga dengan dilihat anak juga gitu ya, kurang lebih ya. Benar. Ya itu anak kan seringnya mencontoh ya. Kalau aku gitu ya, kalau di rumah tuh nggak pernah takut untuk berkonflik. Maksudnya berkonflik kan pada level yang biasa ya gitu, bukan yang banting-banting piring kan ya gitu. Berargumen itu tuh hal biasa gitu. Dan yang penting kan anak-anak tahu di saat kita berkonflik sama pasangan gitu, sama suami, anak-anak bisa lihat setelah itu kita how to solve the problems gitu kan. Aku tuh ingat banget nih, ini tuh sebenarnya aku dapat baru-baru ini dari kelasnya Bu Ella, salah satu kelas apa aku lupa. Jadi Bu Ella tuh sempat bilang kalau di dalam sebuah keluarga bersama pasangan atau bersama anak, itu tuh gue tuh selalu bilang it's us against the problem, bukan it's us against each other. Itu tuh menurut gue maknanya dalam banget gitu. Bukan di dalam sebuah keluarga tuh kalau ada konflik, kalau ada masalah, ya masalah lawan kita sekeluarga, bukan kita di keluarga nih saling bukan secara personal gitu ya, bukan secara pribadi. It's not us against each other gitu, tapi it's us against the problem gitu. Itu tuh dalam banget sih maknanya. Terus aku pas lagi dengerin gitu, oh iya benar banget gitu. Kalau sekarang berkonflik tuh Pak Rambo, lo kayak apa sih Pak? Maksud gue, ya kita kan ada proses bahwa jadi orang tua tuh emosinya naik turun banget kan, begitupun jadi istri, jadi suami gitu, ada mood-mood yang kadang nggak asik lah gitu. Sebenarnya sih yang parah belakangan itu karena ART gue pulang kan, jadi anak 3 gitu ya. Yoi, chaos kan. Terus kayak ilmu kakak tuh hilang semua gitu tuh loh.
Karena biasanya emosi lari lebih cepat daripada pikiran kan. Betul banget gitu kan. Nah, setelah beberapa kali kita coba evaluasi gitu kan, atau misalnya ngobrol setelah beberapa hari dari masalah itu, ternyata kata istri gue, kayaknya kamu harus kasih prioritas gitu. Mana yang harus didahuluin, mana yang bisa nanti. Masalahnya tuh kayak beda prioritas deh setelah pas pandemi, terus ditambah ART memaksa untuk pulang kan gitu kan. Terus ya pokoknya aktivitas semua segala di rumah, terjadilah seringkali konflik karena itu. Terus ya biasanya sih yang gue lakukan tuh selalu ke kamar mandi gitu kan, wudu gitu. Enggak ya? Soleh sekali. Wudu, soleh zikir gitu kan. Oleh solihun tadi. Zikir ya. Bawa handphone ya, duduk di toilet mencari Tas sebelum marah bismillah dulu nggak lo? Gak sempet dong kan. Udah cepet laju emosi kata lo tadi. Enggak, biasanya gue mengambil handphone cuma pelampiasan doang. Toh juga handphone ini gue nggak gue apa-apain gitu kan. Jadi kayak gue untuk narik napas gitu. Karena kalau di kamar tuh ada aja yang datang tuh anak-anak gue kan. Ayah kenapa gitu kan. Aduh, gue pengen 5 menit mau diem dulu gitu. Nah paling gue cuci muka kayak gitu kan. Terus gue diem dulu. Terus baru setelah itu gue minta maaf. Tapi dia selalu bilang nanti ya kita bicarain gitu. Jadi gue nggak pernah langsung diselesaikan masalah itu. Gue seringkali nggak seperti itu istri gue gitu. Jadi dia selalu nanti ngasih jeda gitu. Ya gitu ya, kayak ngasih jeda untuk sama-sama calm down dulu gitu, take a deep breath gitu. Awal-awal kan gue nggak bisa kayak gitu, kayak harus ada masalah harus selesai sekarang gitu. Kayak, ya udah, jadi gue udah tahu gitu. Oke deh, yang penting gue udah minta maaf, tapi dia belum jawab, ya udah berarti nanti kita selesaikan. Oke. Tapi tadi salah satu teknik how to solve the conflict udah dipakai ya, ngajak bersepakat berarti kan ya gitu untuk oke, mana yang jadi prioritas, mana yang less priority gitu tuh. Itu salah satu teknik yang bisa dipakai ya Gak ya untuk resolusi konflik ya. Kalau gue tuh biasanya kalau udah emosi tingkat tinggi gitu ya, kalau dulu yang ngambek gitu, marah gitu, kalau pasangan diem, kok lo diem aja sih, dia ngomong kok lo ngomong terus gitu, serba salah sih, emang kasihan suami gue tuh. Kalau dulu sebelum jadi rangkul tuh nggak terbiasa untuk mengungkapkan kebutuhan, jadi gue kalau marah ya marah aja gitu, bahkan nggak terbiasa untuk berefleksi gitu. Kalau sekarang tuh kalau lagi berkonflik ya hampir sama kayak Pak Rambo gitu, jadi take a deep breath and then refleksi gitu, wah kayaknya gue capek deh. Nah itu tuh belakangan gue bilangin ke pasangan, gue kayaknya capek deh, gue kayaknya butuh main deh, gue kayaknya butuh momogi deh. Loh, momogi? Gue anak umur berapa butuh momogi buat tenang? Ya, jadi lo ini ya lebih mengungkapkan kebutuhan diri ya. Karena menurut pasangan gue kan bukan Ki Joko Bodo kata dia, masa gue bisa ngerti apa yang lo mau, orang lo ujuk-ujuk ngomel gitu. Iya sih. It's ini sih tips-tips singkat sih buat teman-teman juga gitu yang mungkin ya namanya konflik kan hal biasa ya. Kalau aku selalu bilang sama anak-anak konflik itu perlu gitu. Ya santai aja, jangan dijadiin heboh gitu, kayak jangan terlalu menanggapi konflik tuh kayak aduh kayak setiap hari kita berantem terus ya gitu. Ya namanya juga hidup, santai aja, chill gitu kan. Sama ini ya, don't take it personal, ya benar gitu kayak yang Bu Ella bilang gitu. Bahwa ini problemnya ya kita dan masalah kita gitu. Misalnya ya kayak ART balik tuh capek ya Pak Ram, asli ya. Waduh. Udah gitu pas saat lagi anak kecil-kecil ya Ram ya. Iya. Anak-anak masih kecil-kecil, aduh itu sih berasa banget sih. Gue udah sedikit memaksa untuk menahan dia gitu kan di tengah pandemi ini gitu. Tapi apa daya, dia dijemput oleh kakaknya yang bermobil gitu kan, dianggap aman. Ya udah deh, gue bilang sama istri gue apa yang terjadi nih. Iya, ikhlasin nih. Terus apa yang terjadi nih setelah ini? Jeng. Akhirnya kita jadwal kita ini lagi kan, jadwal kebutuhan tiap keluarga kita rubah lagi kan, kayak misalnya tugas-tugas gue apa nih di rumah nih selama ART nggak ada, terus tugas-tugas dia apa, dia kan harus masih nyusuin kan gitu. Jadi ya semua berubah. Terus sampai istri gue tuh dengerin acara-acara kelasnya Bu Ella lagi gitu ya di YouTube.
Buat ini ya, buat nge-reminder ya. Reminder gitu. Ini kita udah lama nih nggak kelas, nggak buat kelas gitu kan. Akhirnya dia diri, terus baru dari situ dia bilang, kayaknya kita harus coba ini lagi deh, mempersiapkan ke depan. Kalau misalnya kita konflik tuh kayak bagaimana kayak gini. Terus gue baru kasih tahu sama dia kan soal iMessage kayak gitu-gitu kan. Oh iya itu yang sering gue lupa gitu. Gue bilang ke dia yang aku sering lupa tuh gue cuma bilang, gue selalu bilang maaf ya aku gini-gini, maaf ya aku salah tadi aku mau maksudnya gini gitu. Jadi nggak pernah bilang kayak lo gitu gak yang maaf ya aku tuh capek banget kayak gini-gini. Jadi gue nggak pernah ngungkapkan perasaan gue lagi apa sekarang gitu. Iya. Jarang sekali gitu. Kebayang sih sebagian bapak-bapak kayaknya mengungkapkan perasaan tuh nggak terbiasa aja, mungkin nggak bisa terbiasa, jadi gitu. Karena budaya kita tuh memang banyak pria yang memilih untuk memendam perasaannya karena ya kayak anak kecil nangis, cowok ya masa cowok nangis sih cengeng gitu, akhirnya nggak terbiasa untuk mengungkapkan perasaan bahkan ketika berkonflik gitu ya. Tadi kan kita udah bahas 2 nih ya, kalau aku rangkum sampai saat ini. Resolusi konflik pakai buku nggak rangkum? Kamu jadul banget sih. Pakai voice note dong. Lagian rangkum. Jadi tadi kan ada 2 tuh yang kita bahas. Pertama ngajak bersepakat, yang kedua mengungkapkan kebutuhan diri gitu. Dengan iMessage lah ya tentunya ya, jangan you message gitu. Pasti teman-teman juga banyak yang tahu lah iMessage gimana. Jangan lupa itu kalau lagi berkonflik tuh nggak apa-apa, nggak dosa ngambil jeda gitu. Kalau lo mau ngambil jeda, meredakan emosi tuh, wah itu nggak apa-apa banget, nggak salah. Bukan berarti nyuekin pasangan gitu. Benar-benar. Satu nih gak yang gue belajar banget setelah gue jadi rangkul ya, itu 2 hal, meredakan emosi dan ini juga diomongin ke pasangan gitu ya. Aku ajak ngomong kamu kayak gini, ini I lower down my emotion gitu. Sama yang kedua itu menyatakan apresiasi. Iya itu sering gue lupa sih. Itu gue belajar, itu sering banget kelupaan dan gue belajarnya justru diingetinnya pas waktu jadi rangkul gitu. Pertama kali pelatihan rangkul itu bahwa kita perlu loh gitu menyatakan apresiasi. Jadi kayak makasih ya gitu, tadi udah mau dengerin aku gitu, walaupun aku tahu pasti kamu lagi kesel banget. Itu tuh ternyata wrap up yang indah, wrap up yang indah. Di otak gue tuh kalau wrap up yang indah yang lain, Mbak. Oke, ya gue tahu itu. Iya bener-bener. Kadang suka lupa sih Mbak, gue masih agak miss tuh kalau menyatakan apresiasi. Dan itu sebenarnya kalau mengapresiasi tuh nggak hanya ini ya, nggak hanya di saat kita berkonflik. Aku tuh justru suami gue duluan yang sering banget menyatakan apresiasi. Jadi gue selain dari materi rangkul, belajar dari dia juga. Kalau dia tuh gue ingat banget ya, zaman anak-anak masih rempes-rempesnya deh, ngurusin anak-anak masih kecil-kecil ya, itu dia tuh sering banget ngomong ataupun teks. Zaman dulu kan pakai BB ya, pakai BlackBerry message itu. Dia sering bilang gini, makasih ya udah mau repot, capek ngurusin anak-anak. Sering banget ngomong kayak gitu. Tapi ya jadi, emang ini semua perlu dilatih ya Mbak. Kayak tadi Pak Rambo cerita awalnya dulu 2016 nggak tahu apa-apa, terus akhirnya dikasih tahu sama istrinya, and then latihan gitu. Sekarang jadi malah udah terbiasa gitu, kalau ada sesuatu ya coba bersepakat gitu. Itu ntar lama-lama nular deh ke anak-anak. Oh gitu ya Mbak? Iya. Anak-anak gue tuh alhamdulillah kalau yang hal menyatakan apresiasi itu mereka udah sering banget. Kayak misalnya sesimpel gue masak terus enak gitu ya. Makasih ya ibu untuk makan malamnya enak banget. Jadi terbiasa aja mereka mengungkapkan kayak gitu. Oh iya sama-sama. Kayak misalnya atau diajak pergi ke mall gitu. Misalnya makan malam di luar gitu ya. Makasih ya ibu, ayah gitu makan malamnya. Hal-hal yang kayak gitu tuh kecil gitu, tapi mereka akan lihat dan itu akan gampang banget mereka adapt itu. Gitu. Ya benar, sama kayak anak-anak ngelihat tentang resolusi konflik. Kalau tadi ceritanya Pak Rambo kan bilang waktu gue kecil, karena gue ngelihat bokap kayaknya tidak pernah mengungkapkan maaf, jadi gue bahkan nggak terbiasa bilang maaf gitu. Nah kalau anak-anak kayak lo bilang tadi, kalau anak-anak terbiasa melihat begitu kita konflik terus kita berdamai juga di depan dia, lama-lama dia jadi tahu, oh
walaupun mereka berbeda pendapat, walaupun mereka berkonflik, mereka tetap sama-sama sayang loh, dan kita bisa kok nyelesain semua permasalahan gitu. Iya, benar-benar. Ya itu sih, intinya adalah kalau di saat kita lagi berkonflik di depan anak, itu berbeda pendapat lah misalnya gitu ya, disagreement. Soalnya berkonflik itu kan nggak juga harus teriak-teriakan ya kan gitu. Ya pokoknya disagreement lah gitu. Saat itu juga atau misalnya beberapa waktu setelah itu kita harus tunjukin juga bagaimana akhirnya kita menyelesaikan problem itu gitu. Kayak ini deh gitu. Dulu tuh kita sering, kalau pengalaman sama anak-anak ya, kita tuh dulu sering banget berkonflik, disagreement soal memilih mau makan di mana. Ini nyambung cerita tadi. Misalnya anak-anak suka kita ajak makan keluar pas weekend gitu. Akhirnya resolusinya adalah kita gambreng gitu, who gets the first chance untuk milih restoran. Nanti pas kita pergi keluar lagi, next time siapa, next time lagi siapa gitu. Ya, sesimpel itu deh gitu. Itu kan melatih anak-anak juga untuk how to solve the problem, yang ngasih contoh gitu. Oke, gitu. Gimana nih gitu supaya kita nggak berkonflik terus nih soal masalah sepele banget gitu kan. Itu bisa ribut tuh biasanya anak-anak sih bisa ribut banget gitu kan. Kalau Pak Rambo, Raya gimana Pak? Biasanya tuh kita suka disentil sama anak. Jadi kalau gue pribadi tuh kalau lagi mulai nggak kelihatan tidak akur gitu, nanti anak gue akan berusaha untuk memeluk kedua orang tuanya gitu bergantian. Wow, so sweet. Deket-deketin kepala bapak ibunya. Ini kalau kita udah begini kita kayak yang oke, baik yuk ngomong. Iya, awal-awal tuh memang yang sering ngelihat kita berkonflik mungkin karena Raya paling besar. Nah, dia tuh memang paling sering ngelihat kalau misalnya kita konflik. Walaupun kita tuh cuma nggak teriak ya, masih bilang ngedumel gitu, kecil gitu antara gue sama istri gue. Tapi si Raya tahu gitu kan, dia tuh yang langsung udahlah, jangan marah-marah, udahlah minta maaf, suka-suka gitu-gitu yang membuat kita malu sendiri sebenarnya. Iya. Gemes banget. Jadi anak udah tahu kali ya, mungkin dari kecil, dari bayi dia udah ngerekam kali kalau misalnya udah kayak gitu, dia udah ketangkap di sensornya dia gitu. Wah, ini orang tua gue lagi sebel-sebelan nih gitu. Makanya kalau gue sih cepat beradaptasi ya. Tapi kalau Ari agak lama gitu kan. Itu yang membuat gue awal-awal sih bingung, lama-lama pasti ada waktunya. Ya paling lama 2 hari lah, atau pernah sih sampai 3 hari baru bisa kembali normal gitu ya. Karena emang karena istri gue tuh tipikalnya dia nggak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Gue tuh paling nggak bisa. Gue tuh kalau yang namanya konflik tuh pengennya diselesaikan saat itu juga gitu kan. Sedangkan kalau suami gue kebalikannya gitu. Jadi tapi ada satu banget yang ini nih istilahnya udah kayak moto hidup gue ya. Di saat kita keluar rumah itu nggak dalam keadaan marah. Jadi biasanya gue tahu nih dia pergi ke kantor masih berkonflik nih sama gue gitu. Biasanya gue yang berusaha untuk meredam emosi. Biasanya gue peluk gitu. Ya udah nanti diomongin nanti ya. Ya masih marah gitu, masih ngambek-ngambekan gitu. Tapi at least pas dia keluar rumah tuh nggak dalam keadaan emosinya meluap-luap. Kalau gue tuh pikirnya kayak gitu. Di saat keluar rumah tuh jangan dalam keadaan marah. Nah terus kalau masalah ngediemin tadi itu tuh gue nggak bisa kayak gitu, nggak tahu kenapa. Padahal kadang-kadang tuh bukan salah gue gitu kan, gengsi dong ya gue yang duluan ngajak ngomong gitu. Itu paling nggak bisa gitu. Udah niat nih dalam hati gitu, biarin gue diemin nih, pokoknya gue nggak mau ngomong sampai dia ngomong duluan gitu kan. Ntar lupa gitu tengah jalan tiba-tiba gue duluan yang ngajak ngobrol. Itu suka ngeselin sih kadang-kadang. Ini menarik sih, ini menarik banget. Jadi lagi-lagi kita perlu lihat juga sifat bawaan pasangan kita atau bahkan anak-anak kita gitu ketika berkonflik. Ada yang memang butuh waktu dulu untuk meredakan semuanya, ada yang lebih suka diselesaikan gitu ya. Iya, ini ketularan ke anak si Raya juga gitu kan. Ketika dia berkonflik dengan adiknya gitu kan. Adiknya kan yang nggak tahu apa-apa kan. Dia nggak tahu ini kakaknya lagi marah sama dia atau lagi main-main. Dia belum bisa membedakan kan. Nah itu pun dia masih ada kayak nyari solusinya gitu. Apakah
mungkin ya kalau perspektif dari kita, Raya tuh sedang mencari apakah saat ini gue selesaikan apa gue diem aja ya gitu. Karena beberapa kali dia tuh sempat, kalau biasanya kan dia kan kalau misalnya berkonflik sama adiknya dia selalu ke kamar kan, dia diem aja, dia nggak mau sama adiknya, jadi dia yang ke kamar kayak gitu. Atau dia lagi sebel sama gue gitu, dia ke kamar kayak gitu. Nah beberapa kali dia tuh yang mau mencoba untuk menyelesaikan saat itu juga gitu. Jadi bisa dengan kamu kan salah deh, ya kan kamu tuh gini-gini, ya kan gitu-gitu. Pokoknya pokoknya dia sedemikian rupa caranya supaya bisa menyelesaikan saat itu juga gitu. Jadi kayak dia ketularan orang tuanya, yang mana orang tuanya satu yang ingin cepat masalahnya diselesaikan, satu yang ada waktunya nanti untuk mengevaluasi gitu. Mengadaptasi dua-duanya gitu ya. Iya, jadi gue suka bingung lihat anak gue si Raya tuh dia menyelesaikan masalahnya jadi Rambo atau lagi jadi Ari gitu. Dia lagi cari cara ya. Lagi cari cara dia. Nyamannya di mana? Mana yang paling nyaman? Iya benar-benar. Mana yang paling cocok buat dia gitu kan? Karena yang dia tahu, oke, ada dua hal nih gitu. Mana yang paling pas nih buat gue gitu ya. Ini tuh kalau ngomongin tentang beginian tuh rasanya emang gila sih ya. Kayak itu kita pengen bahas terus-terusan gitu kan. Buat teman-teman yang penasaran gitu, gimana sih caranya nyelesain konflik? Tadi tuh Pak Rambo sempet ngingetin pakai iMessage, ungkapin perasaan. Gue juga sempet ngomong ungkapin kebutuhan gitu. Terus Pak Rambo bilang lagi bersepakat, Mbak Vi bilang apresiasi gitu. Buat teman-teman yang penasaran banget kalau konflik harus ngapain gitu dan masih pengen tahu lebih dalam, bisa cek konten-konten keluarga kita di media sosialnya keluarga kita atau ikut kelas online ya Mbak. Harusnya di kelasnya keluarga kita yang di sekolahmu, yang konten komunikasi pasangan ada ya Gak? Ya, jadi baru aja nih keluarga kita ngeluarin kelas online di platform sekolah.mu. Itu ada teknik komunikasi dengan pasangan. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu lebih dalam boleh langsung ke sana gitu, atau boleh ikutin kelas sesi-sesi rangkul. Jakarta Barat juga banyak banget tuh kayaknya sesi-sesinya ya Pak Rambo yang online ya. Semenjak online kayaknya jadi banyak banget ya kelas-kelas ya, makin banyak dan semua orang bisa ikutan. Pak Rambo, makasih banyak udah berbagi cerita. Gue dapat insight untuk take a deep breath tuh nggak dosa ya. Jadi jeda di kamar mandi ya nggak apa-apa gitu ya buat nenangin diri. Jangan ketiduran di kamar mandi. Kalau keluar nanti takut gue nggak bisa pulang ya nggak? Kan baik banget tuh gangguannya. Distraksinya banyak ya. Iya. Itu paling aman kayak ini aja toilet aja deh, toilet rumah udah didudukin dulu sebentar, pikirin dulu terus apa yang harus gue lakukan ya. Terus gue inget-inget kira-kira harus begini nih caranya nih gitu. Buat bapak-bapak coba ikutin kayak Pak Rambo ya, sering-sering berefleksi. Jangan gengsi-gengsi amat bilang maaf gitu ya. Iya. Refleksi yang pijat-pijat itu kan ya. Aduh, wow. Kita udahin aja deh kalau Mbak Via udah mulai kayak gini nih. Beda kalau udah 12 tahun menikah mah. Udah beda ya Mbak? Dia udah lebih maaf, 15. Mau 16. Wow. Mau 16. Makasih berat semuanya. Gue Ega. Saya Via. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu di episode berikutnya. Cerita cinta keluarga kita. Bye-bye. Bye. Terima kasih Ega. Terima kasih Mbak Via. Oh, thank you.